Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, bila hidupmu terjaga benar di hadapan Tuhan, maka apapun yang Tuhan suruhkan kepada saudara sekalian, engkau akan melaksanakannya tepat seperti yang Tuhan firmankan. Untuk itu, saudara perlu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga engkau tidak meleset, tidak salah melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, para pemirsa sekalian, mengalami lawatan Tuhan hari ini, untuk menjaga hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan dengan demikian kami dapat melakukan apa saja yang Tuhan suruhkan kepada kami tepat seperti yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Apa ini sebuah kesimpulan? Tidak, saudara sekalian. Ini bukan kesimpulan, tetapi ini petunjuk betapa seorang Nuh dibantu oleh anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet mampu melakukan pekerjaan raksasa dengan tepat dan benar. Proyek
proyek daripada Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia sebenarnya. Tetapi waktu itu tidak ada orang yang mau ikut dengan Nuh, sehingga yang diselamatkan hanya 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Saudara pemirsa, kenapa Nuh bisa buat sesuatu yang luar biasa ini? Oleh karena ada ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara dengar baik apa yang saya katakan? Katanya hidup tidak bercela di antara orang sesamanya. Ia tampil beda dari orang-orang sesamanya. Itu sebabnya saya pesankan kepada terutama anak-anak muda, ya, anak-anak muda, remaja-remaja Kristen, engkau jangan takut tampil beda. Memang engkau harusnya tampil beda. Oleh karena apa? Oleh karena engkau sudah punya Yesus. Jangan samakan dengan orang yang tidak punya Yesus. Ya, saudara-saudara katakan, cucu-cucu katakan begini, ya opa, ya kakek. Tapi kita kan harus menyesuaikan diri juga kan. Teman-teman saya semua itu pakai jeans bolong-bolong. Nah, jadi saya harus begitu juga. Oh jangan. Belilah jeans yang bagus, sehingga itu bisa dipakai dalam waktu yang agak lama lah. Ya. Apalagi cat rambut. Ya. Siapa yang melarang sudah cat rambut sih? Tapi sudah tahu bahwa sebenarnya cat rambut yang terlalu murahan itu berbahaya untuk kesehatan saudara sekalian. Nah, apalagi kalau cat rambutnya apa? Ini pasti kalian bilang ini, ulang-ulang lagi kakek ini ngomong seperti itu. Depan merah, belakang biru, kiri pink, kanan hijau. Terus sedang sudah jalan, ada orang yang mengganggu kamu. Mereka bilang, pelangi-pelangi alangkah indahmu, kamu ngamuk. Itu buktinya bahwa kamu bukan anak Tuhan. Ya. Kalau engkau berani buat sesuatu, ya jangan marah kalau orang mengejekmu. Tetapi saya ingin ingatkan kita di sini, sikap Nuh yang berbeda, dan Alkitab katakan bahwa Nuh bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu ketika disuruh oleh Tuhan, coba perhatikan baik-baik. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk. Nah, terus kemudian ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ini begini, buat begini, buat begini, buat begini. Sudah tahu panjangnya bahtera itu berapa? 135 meter. Lebih panjang dari lapangan sepak bola. Tetapi apa kata Alkitab? Ayat 22 tadi, apa katanya? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian lakukannya. Kalau sekarang mah enak, saudara sekalian, ada handphone, soal tinggal rekam saja apa yang Tuhan bilang, ya kan? Gampang melaksanakannya. Tapi di sini sangat mengherankan, di mana Nuh tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, baik, saya akan mengerjakannya, saya akan susun anggaran dulu. Ada berapa banyak papan, berapa ton papan diperlukan, ada berapa balok yang diperlukan, ada bagaimana cara membuat ini, membuat itu, berapa paku diperlukan. Pokoknya buat anggaran mungkin 1 bulan baru bisa mulai kerja. Ini tidak. Mengapa?
Dia orang yang bergaul dengan Tuhan dan dia merekam semuanya dalam ingatannya yang kuat dan kemudian mulai bekerja. Anak-anaknya ikut dia bekerja. Saudara pemirsa, mengapa saudara tidak bisa melaksanakan firman Tuhan dengan tepat? Mengapa saudara melakukan segala sesuatu dengan setengah hati? Ya, tidak pernah selesai-selesai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebabnya cuma satu: engkau tidak menjaga dirimu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu apa? Rajin berdoa dan rajin merenungkan firman Tuhan. Saudara sekalian, saya sudah baca puluhan kali Alkitab, dan Perjanjian Baru saya sudah baca ratusan kali, terutama keempat Injil. Mengapa saya baca begitu? Karena saya rindu untuk mendengarkan seperti apa mindsetnya Yesus, etika dan moralnya Yesus, pola dan gaya hidup Yesus, dan tutur kata dan tingkah laku Yesus, sehingga saya mudah untuk menirunya atau mempelajarinya dan kemudian melakukan seperti yang Tuhan mau. Bagaimana saudara kalau baca Alkitab pun? Satu kali saya ngetes orang-orang yang sudah bergelar sarjana teologi, saudara sekalian. 3 orang saya tes, tidak ada satupun yang bisa menghafal Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya, saya tidak bikin malu orang, saudara sekalian. Tapi karena dia mau bekerja sama dengan saya harus tes. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Maleaki, Hosea, aduh, mana bisa begitu? Nah, itu tandanya saudara tidak kenal benar dengan firman Tuhan. Jadi sekarang saya mau beritahukan, kalau engkau mau melakukan tepat kata firman Tuhan tadi, seperti yang Tuhan mau, maka hendaknya engkau rajin bergaul dengan Tuhan dan tidak pernah lalai bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan tolong supaya semua pemirsa yang menyaksikan program ini mulai menjaga kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan berani tampil beda di tengah-tengah penduduk, di tengah-tengah masyarakat akhir zaman ini yang selalu menyesuaikan diri dengan mode, dengan gaya hidup pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.